lihat dari biaya, apalagi dari Viva Collect, itu biayanya sih sama aja sama kuliah di Indonesia. Jadi ya saya pikir saya coba ke luar negeri aja sambil cari pengalaman baru. Tertariknya mulai dari dulu sebenarnya itu karena pengaruh dari lingkungan, dan di lingkungan saya itu remaja-remajanya tuh kebanyakan habis sekolah itu langsung kerja gitu, terus habis kerja langsung nikah. Jadi kebanyakan itu kayak nggak ada yang istimewa gitu dari lingkungan. Jadi saya itu kayak kepincut gitu, kayak mau menonjolkan diriku, kemampuanku. Ya akhirnya begini aja. Saya tertarik studi di luar negeri karena itu bisa mencari pengalaman baru, menambah wawasan juga, lebih mengenal dunia luar juga, dan lebih bisa untuk bersosial. Kalau studi keluar itu pasti lebih berkembang daripada di Indonesia. Kalau Indonesia itu cuma monoton aja. Jadi ya kalau ada kesempatan buat keluar, ambil aja keluar. Saya tertarik studi ke luar negeri karena saya ingin belajar bahasa Cina dan saya ingin mencari pengalaman yang lebih di luar dari Indonesia. Karena saya mendapat kesempatan ke luar negeri, jadi saya ambil aja kesempatan itu. Karena saya mau nyoba hal yang baru aja. Pertama tertarik soalnya ya emang mau mencari suasana baru kan di luar negeri, mau berusaha mandiri juga di luar negeri, terus mau memperbanyak teman-teman dari internasional juga khususnya. Selagi saya mendapatkan peluang untuk kuliah di luar negeri itu, kenapa nggak saya manfaatkan? Jadi ya untuk memanfaatkan peluangnya itu ya akhirnya saya mau mengambil ini ke luar negeri. Ya soalnya Cina itu negara maju, apalagi banyak produk Cina yang masuk ke Indonesia. Jadi saya pinginlah belajar tentang negara Cina itu. Ini ke Cina karena infonya yang pertama itu memang Cina yang dari dulu. Soalnya sudah langganan yang ketiga kalinya gitu. Selain di sana juga perkembangan zamannya tentang bisnis atau tentang reformasi industri memulai reformasi industri yang baru. Di sana perkembangannya lebih pesat, lebih maju juga. Jadi saya memilih ke Tiongkok juga sih. Soalnya di Cina itu yang saya kagumin cuman badan industri. Itu teknik duplikat yang dimiliki Cina itu bagus. Ya walau daya tahan mesinnya emang kurang, tapi untuk harga dan kualitas bisa dipercayalah. Karena saya ingin mempelajari bahasa yang susah agar nanti saat kerja saya bisa dapat komunikasi dengan orang luar dan apalagi dengan pembeli atau penjual dari bangsa Cina. Karena Cina itu lebih baik di bidang industri dan bidang bisnis, cocok untuk masa depan meneruskan karir. Karena menurut saya Tiongkok itu sudah bisa dikatakan negara yang bisa mempengaruhi dunia ya, terutama di bidang bahasanya sama bidang perdagangannya. Kalau milih Tiongkok sih, karena soalnya Tiongkok kan sekarang negaranya lagi maju ya, lagi berkembang. Jadi saya lebih memilih ke Tiongkok, soalnya juga kan masih daerah Asia, terus juga untuk biaya hidup masih ya terjangkau lah. Tante punya temen itu nawarin untuk kuliah ke luar negeri ini, terutama ke Cina ini. Terus dari referensi saya baca-baca juga, saya tertarik dan ya akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ini. Kalau itu sih, kalau misal saya masih dapat beasiswa untuk lanjut, oke saya lanjut ke beasiswa. Kalau misal ada yang menawari saya pekerjaan, oke saya ambil pekerjaan. Sebenarnya untuk 3 tahun menurut aku itu kurang lah untuk ilmu yang dapat dari sana itu. Pinginnya itu lanjut, ingin ke S1. Apabila ada peluang lagi, lanjut sampai ilmu itu dapat benar-benar banyak. Setelah lulus, untuk cita-cita yang diinginkan, ingin punya perusahaan yang dibuat sendiri, dan untuk rencananya setelah kuliah 3 tahun, rencananya mau bekerja dulu, mencari pengalaman untuk bekerja dulu kan. Setelah itu baru kalau ada untuk waktu buat ada untuk kuliah, untuk mencari beasiswa atau beasiswa lagi atau dari perusahaan sih. Kalau masih ada niat buat lanjutin ya dilanjutin aja buat ambil S1, tapi kalau kerja ya inginnya tetap di Cina. Jika bisa, saya ingin melanjutkan sarjana 1. Jika terpaksa atau jika tidak bisa, saya akan kerja antara di luar negeri atau kembali lagi ke Indonesia. Cita-cita saya sebenarnya kuliah lagi,
mengambil S1. Tapi papa saya maunya kerja, jadi nanti lihat dulu aja. Kalau cita-cita saya sih, saya berharap bisa lanjut studi S1 di sana. Kalau cita-cita setelah 3 tahun ini rencana sih mau lanjut ke S1. Jadi habis dari D3 langsung lanjut S1 di Cina juga rencananya. Kalau saya sendiri sih maunya melanjutkan ke S1 dulu. Jadi mungkin tambah lagi setahun di sana untuk ngejar S1, setelah S1 baru kembali ke Indonesia untuk kerja. Yang dirasakan deg-degan, lalu ya seneng lah pastinya. Pertama ya kayak rindu keluarga, rindu lingkungan rumah gitu. Perasaannya seneng sama sedih. Senengnya karena itu mau berangkat juga, mau ke luar negeri, itu ketemu teman-teman baru di sana, ketemu kakak-kakak kelas yang udah ada di sana juga. Terus sedihnya itu ninggalin yang ada di Indonesia sih, dari makanannya, dari keluarganya, temen atau cewek sih ya kayak gitu. Kalau perasaan sih santai aja mas, pengen sampai cepet sana. Dan saya senang sekali dah bisa berangkat. Kalau perasaan pasti ada suka dukanya. Kalau sukanya itu kita mau melanjutkan studi di sana kan suka gitu. Kalau dukanya pasti meninggalin keluarga, teman-teman. Ya perasaan sih agak grogi ya, karena dari 17 orang yang berangkat itu nggak kenal sama sekali, terus juga harus jauh lagi dari orang tua kurang lebih 3 tahun itu. Viva College sendiri saya tahu dari Pak Abe. Waktu itu Pak Abe sempat datang ke sekolah saya promo, dan saya cobalah ikut sama Viva College dan ternyata bisa. Viva College ya dari dari sekolah. Tahu Viva College dari sekolah masih tahu kalau ada informasi dari beasiswa ini dari Viva College, namanya Viva College itu program. Terus habis itu ya udah diambil aja sih dari sekolah biasanya. Dari Pak Abe, soalnya Pak Abe waktu itu ada kunjungan ke sekolah, terus jelasin studi itu. Saya mengenal Viva College dari sekolah, dari guru saya sendiri. Tahu Viva College dari sekolah, Pak Sagana yang bilang kepada saya. Saya tahu Viva College dari Line Square sih. Pertama ikut grup Line Square tentang beasiswa ke luar negeri. Lalu ada orang yang nyaranin gitu, mengirim QR link gitu. Saya ikutin terus sampai lagi Viva College. Kalau tahu, pertamanya sih tahu dari saudara. Soalnya tahu saudara udah ada yang lebih dulu ke Cina, terus lewat Viva College juga. Jadi langsung dikasih tahu lewat Viva College, jadi ikutan. Dari itu temannya tante tadi itu. Gampang, nggak ada masalah sama sekali saya ngurusnya. Alhamdulillah, kendala itu ya pasti ada kendala sedikit-sedikit, tapi ya menurut aku itu namanya proses, pasti ada kendala-kendala, dan alhamdulillah sudah terlewati. Untuk mengurus persyaratannya ada kendalanya itu waktu ditanyain itu jawabnya apa, jadinya apa, jadi kayak jawabnya A jadinya jawabnya B. Terus selain itu ada dokumen-dokumen kan yang belum pada mengerti, jadi kayak ya pada nyari-nyari sendiri, ini artinya apa gitu. Kalau kendala ya ada lah mas, ya misalnya waktu kemarin tuh transkrip nilai itu aku kan masih ada tanggungan, jadi nggak kasih transkripnya, soalnya masih ada yang kurang sama ijazah yang belum keluar. Ada kendala satu yaitu foto visa. Foto visanya punya saya kurang jernih, nggak ngebur sedikit, jadi suruh foto lagi. Lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Enggak sih, lancar-lancar aja. Iya. Nggak ada kendalanya. Semuanya udah beres, ini terus berangkat. Ayolah kita cari ilmu di negara lain, cari pengalaman baru, nantinya bisa kita terapkan di Indonesia. Teruslah kejarlah cita-citamu selagi masih muda, jadilah orang yang berkualitas, bermanfaat, terutama bagi keluarga dan juga bangsa. Jangan takut, harus berani, harus mencoba hal yang baru juga. Terus ya pokoknya intinya harus berani aja lah untuk mencoba. Maksudnya kalau misalnya ada kesempatan buat ambil studi keluar atau tawaran, coba aja lah. Intinya kalau kita nyoba pasti ada hasilnya. Kalau ingin kuliah di luar negeri harus lebih mandiri lagi, harus siap-siap, jaga diri dan lebih disiplin lagi. Dan jika ke luar negeri, belajarlah bahasa seperti basicnya dulu sebelum kamu berangkat ke sana.
untuk adik kelas yang mau keluar luar negeri, persiapin diri untuk mau keluar negeri. Nanti misalnya udah berangkat sana, jangan melakukan hal yang aneh-aneh karena di negara orang, terus bawa nama baik untuk negara juga. Kalau bermimpi itu gak usah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya. Terus juga dibarengi dengan doa dan usaha, pasti insya Allah terkabul deh. Kejarlah ilmu setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Kalaupun ada peluang untuk kuliah di luar negeri untuk mengembangkan diri, kenapa kok nggak dicoba? Pokoknya tetap semangat terus buat mengejar mimpi kalian. Kalau misalnya mau kuliah di luar negeri, di Cina juga udah bagus, negara juga udah berkembang. Terus kalian juga bisa mengambil ilmu-ilmu dari Cina dan juga bisa mengikuti dari Viva College juga sih.